Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ferdian Udin. Kali ini saya akan membuat 8 tutorial algoritma sorting. Yang pertama, kita masuk di visualisasi, yaitu kita buka Visual Cloud.net. Terus setelah itu kita klik menu sorting. Pada menu Visual Cloud ini ada beberapa menu. Yang pertama itu adalah border sort, selection sort, intersection sort, margin sort, queen sort, random queen sort, content sort, dan radius sort. Pertama kita akan menjelaskan dan melihat visualisasi dari border sort. Jadi kita random untuk mengacak. Sekarang kita bisa langsung sorting. Di samping ini kita sudah bisa melihat proses visualisasi dari border sort. Dengan urutan visualisasi dari border sort ini akan tersusun dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kita bisa melihat yang terbesar dari border sort ini yaitu 48 dan akan berurut sampai yang terkecil. Kita bisa melihat di sini yang terkecil itu adalah 3. Kita tunggu sampai selesai, sampai berurut. Border sort ini dibilang visualisasinya terbilang dia yang paling mudah. Ini sudah terurut. Saya menyebut angkanya itu 3, 4, 4, 9, 10, 13, 13, 16, 16, 27, 30, 36, 37, 39, dan 48. Seperti inilah proses dari visualisasi dari border sort. Yang pertama ini adalah border sort. Kita lanjut ke selection sort. Selection sort ini
Penurutan angkanya, proses visualisasinya lagi berbeda dengan bubble sort. Kita langsung saja kita random lagi seperti biasa untuk mengacak. Oke, langsung saja kita sorting. Nah, kita bisa melihat lagi proses penyusunan dari visualisasi dari selection sort. Selection sort ini penurutannya berbeda dengan bubble sort, karena penurutan dari selection sort ini diurutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau diurutkan mulai dari yang terpendek sampai yang paling tinggi. Nah, kita bisa melihat proses perpindahan dari visualisasinya. Kita bisa melihat perbedaan dari visualisasi dari bubble sort dengan selection sort ya. Sedikit lagi agar penurutannya sudah selesai. Oke, urutannya sudah selesai. Saya bacakan 2, 4, 12, 20, 23, 23, 33, 35, 40, 42, 43, 44, 47, dan 47. Nah, seperti inilah visualisasi dari selection sort. Selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga, yaitu intern sort. Oke, kita random lagi seperti biasa untuk mengacak. Oke, langsung saja kita sorting. Nah, beginilah cara proses visualisasi dari insertion sort. Kita bisa melihat sangat berbeda dari sebelumnya bubble sort dengan selection sort. Penurutan angkanya itu keluar dari baris dan akan masuk kembali sesuai dengan tempatnya. Penurutannya ini dilakukan sesuai dengan visualisasi dari intersort. Nah, langsung saja saya bacakan, yaitu 1, 15, 16, 20, 21, 30, 30, 31, 31, 43, 45, 46, dan 50. Nah, seperti inilah visualisasi dari insertion sort. Oke, kita lanjut lagi bagian keempat. Seperti biasa, kita random lagi untuk mengacak.
Oke, lanjut dengan margin sort. Kita acak. Oke, kita langsung sorting. Nah, kita bisa melihat langsung proses dari visualisasi dari margin sort. Margin sort ini agak mirip dengan instant sort tadi, tapi penurutannya itu berbeda. Dia akan keluar dari baris dan masuk kembali akan langsung tersusun. Kita tunggu sampai penurutannya selesai. Nah, di sini sudah berurut, kita bacakan saja. Kan itu 3, 4, 5, 7, 11, 12, 16, 20, 23, 33, 42, 42, 43, 48, dan 50. Oke, seperti inilah visualisasi dari margin sort. Oke, kita lanjut lagi ke bagian 5, yaitu queen sort. Oke, kita random lagi seperti biasa. Oke, ini saja, kita langsung sorting. Klik sorting. Nah, langsung saja kita bisa melihat di bagian sini proses visualisasi dari queen sort. Pengurutannya ini dimulai dari kiri dan akan berjalan ke hadapan. Kita bisa melihat queen sort ini berbeda lagi dengan beberapa proses visualisasi dari menu sebelumnya. Oke, ini sudah selesai. Yang pertama yaitu 4, 4, 5, 9, 10, 25, 33, 38, 39, 42, 45, 48, dan 48. Oke, seperti inilah dari proses visualisasi dari queen sort. Baik, selanjutnya kita masuk random queen sort. Seperti biasa, kita random. Oke, kita langsung saja sorting. Nah, kita bisa langsung melihat proses dari random queen sort ini. Seperti inilah
proses dari visualisasi dari random queen sort. Kita bisa melihat sangat berbeda lagi dengan visualisasi dari menu sebelumnya. Ini tidak perpindahannya itu langsung ke baris yang sesuai ya, langsung ke baris sesuai dengan urutan angkanya. Baik, ini sudah tersusun. Baik, langsung saja kita sebut, yaitu yang paling terkecil 4, 23, 25, 28, 29, 34, 39, 39, 41, 42, 43, 43, 44, 46, dan terakhir 47. Dan seperti inilah visualisasi dari random queen sort. Oke, lanjut lagi. Content sort, bagian kedua dari terakhir. Tapi seperti biasa kita random, acak. Oke, ini saja kita langsung klik sort. Kita langsung klik sorting. Oke, kita bisa melihat langsung proses dari content sort. Content sort ini dibilang proses visualisasinya itu paling cepat dari visualisasi dari sebelumnya. Nah, ini langsung selesai. Saya bacakan. Yang paling terkecil yaitu 1, 2, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 8, 9, 9, dan 9. Jadi, seperti inilah proses dari visualisasi dari content sort. Kita bagian terakhir yaitu random sort. Baik, kita random lagi seperti biasa. Oke, ini saja. Langsung saja kita sorting. Yang dicari itu adalah digit yang terakhir, yang terkecil sampai yang terbesar. Seperti inilah visualisasi dari random sort. Sangat berbeda ya dari visualisasi dari sebelumnya. Dan yang ini akan tersusun dan yang terakhir ini akan berurut yang terkecil dan paling terbesar. Baik, kita bisa melihat prosesnya. Nah, langsung saja seperti inilah dari random sort kita sudah melihat dari yang terkecil sampai terbesar. Kita bisa melihat 217, 863, 956, 1015, 1555, 1379, 4909, 4914, 4915,
4.914, 4.946, 6.043, 6.176, 7.368, 8.864, dan yang terakhir 9.478. Baik, seperti inilah visualisasi dari ranjang sort. Kita sebut lagi mulai dari bubble sort, selection sort, margin sort, queen sort, radium queen sort, counting sort, dan yang terakhir radian sort. Oke, jadi seperti inilah 8 visualisasi dari algoritma sorting. Oke, selanjutnya kita akan melihat flowchart-nya. Langsung saja kita masuk. Karena sebelumnya saya sudah membuat filenya, langsung saja kita buka. Yang pertama itu yaitu bubble sort. Kita coba ganti-ganti elemennya. Kita mulai dari data 0 atau data pertama. Kita ganti dengan 2, 3. Selanjutnya data 1 yaitu data kedua yaitu 8. Terus data kedua minus 5. Terus data ketiga kita masukkan 2, 3. Kemudian data keempat kita ganti dengan 100. Dan data 5 minus 55. Dan data 6 20. Oke, setelah kita ganti elemennya, kita bisa melihat cetak array data, yaitu ada input, output, dan di sini ada dot, yaitu i sama dengan 0 to n minus 1. Dan prosesnya ini langsung next, langsung output dan data. Ini sudah memulai bubble sort. Integer langsung saja m sama dengan n. Boolean and pertukaran. Ini ada pertukaran true, ada yaitu false. True langsung saja ke ada peraturan false.
pertendon I sama dengan 1 to M minus 1. Data 1 terus langsung integer tempo data 1, data I per 1. Nah, langsung kita bisa melihat cetak hasil sorting. To output ada don I sama dengan 0 to N 1 langsung next output dan data I langsung output, dan yang terakhir adalah M. Ini saya perlihatkan kembali dari flowchart dari bubble sort. Seperti inilah bentuk dari gambar dari bubble sort. Kita bisa run. Oke, kita bisa langsung melihat yang di atas ini adalah data yang belum disorting, dan yang saya bacakan ya, yang belum disorting 23, 8, minus 5, 23, 100, minus 55, dan 20. Dan setelah disorting, maka hasilnya akan seperti 100, 23, 23, 20, 8, minus 5, dan minus 55. Baik, seperti inilah hasil dari flowchart dari bubble sort. Yang apabila kita ingin melihat skornya, kita bisa melihat di sini. Nah, bentuknya itu seperti ini dari bubble sort. Jadi seperti inilah flowchart dari bubble sort. Selanjutnya kita masuk di berikutnya. Kita masuk saja content sort yang kedua. Seperti pertama, kita ganti elemennya, integer array data n. Data pertama yaitu 0, kita ganti dengan 42. Oke. Dan yang data 1 kita ganti 17. Dan indeks yang kedua yaitu 33, dan indeks yang ketiga itu 56. Data 4 kita masukkan saja 88. Data 5 kita masukkan 44. Data 6 biarkan saja 0. Data 7 kita minus 2.
minus 21 minus 9 33 data 10 kita ganti 62 dengan data 11 kita ganti dengan 8. Oke, setelah kita isi elemennya, kita bisa melihat cetar array data. Output I sama dengan 0, I sama dengan 0 to n minus 1 langsung next output dan data. Dan di sini kita melihat memulai content sort. 1 kan nilai min dan max. Integrasi min dengan max. Min sama dengan 99999, maksimal minus 99999. Oke, di sini kita bisa melihat dari jobnya. Setelah di dalamnya itu adalah next files atau data I lebih besar dari max, true langsung max sama dengan data I. Langsung setelah itu files data I kurang kecil dari min, true min data I. Nah, buat array onco berukuran max atau min. Integer intercount sama dengan max kurang minimal tambah 1. Terus integer array counting ini adalah inisialisasi array uncount. Ada drone di dalamnya adalah aircon melakukan counting by default I sama dengan 0 to n minus 1. Ini next integer float dan data I j sama dengan flu meletakkan hasil counting ke array hasil sorting. Laksa counting dari array sorting, yaitu ada integer k sama dengan 0, I sama dengan 0 to convert minus 1, next flash to integer nk sama dengan counting, integer floor flu sama dengan min tambah I, j sama dengan 1 to nk, next ada data k, flue k sama dengan k tambah 1. Di sini kita bisa melihat cetak hasil sorting. Ada output langsung dong in sama dengan 0 to n minus 1, next output dan data dan output. Nah, saya bisa perlihatkan lagi flowchart dari content sort. Seperti inilah flowchart dari content sort. Kita bisa run. Nah, seperti inilah dari hasil dari content sort. Saya bacakan. Sebelum disortin 42, 17, 33, 56, 88, 44, 0, minus 21,
68, 33, 62, dan 8. Dan setelah disorting, minus 21, 0, 8, 17, 33, 33, 42, 44, 56, 62, 68, dan 88. Oke, seperti inilah hasil dari flowchart dari content sort. Oke, langsung saja kita melihat sortnya lagi. Kita bisa melihat seperti inilah urutan bentuk dari sebelum terbentuk dengan flowchart dari content sort. Oke, seperti inilah source code dari content sort. Oke, seperti inilah flowchart dari content sort. Oke, inilah proses dari content sort. Selanjutnya kita beralih ke intention sort. Oke, langsung saja kita buka. Nah, pertama dideklarasikan dengan integer n, i, j, k. Dengan n sama dengan 12, integer array data n, data 0. Kita ganti lagi elemennya 4, 22, data 1 kita masukkan 34. Oke. Data 3 kita ganti lagi dengan 55. Data 5 77. Data 6 biarkan saja 0. Data 7 minus 9. Data 8 30. Data 9 kita ganti dengan 9. Dan data 11 kita ganti dengan 80. Oke, kita lihat cetak array datanya. Ada output, ada down, i sama dengan 0 to n minus 1, next, output, dan data i. Langsung saja output dan memulai instruction sort. I sama dengan 1. Langsung flash, true, integer tempo, integer sama dengan data i. Boolean next, next sama dengan true, j sama dengan i. Dan flash, next sama dengan true, true. Ada tempo data minus 1, data i, next, j sama dengan 0. Bisa melihat data i sama dengan tempo, i sama dengan i tambah 1. Kita bisa melihat cetak hasil sorting.
Beginilah hasil dari cetak hasil sorting. Output I sama dengan 0 to N1 next. Output data I, output, dan yang terakhir adalah N. Baik, seperti inilah flowchart dari instruction sort. Kita bisa run. Saya bacakan yang belum disortir, yaitu 44, 42, 34, 55, 3, 77, 0, minus 9, 30, 9, 42, dan 80. Dan setelah disorting, 9, 8, 3, 9, 22, 30, 34, 42, 44, 5, 77, dan 80. Oke, seperti inilah flowchart dari instruction sort. Kita bisa melihat sortnya lagi. Seperti inilah sort dari instruction sort. Saya sorong. Oke. Kita bisa melihat flowchartnya lagi. Oke. Seperti ini flowchart dari instruction sort. Baik. Kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu margin sort. Baik, ini adalah margin sort. Kita bisa melihat flowchart dari margin sort ini. Langsung saja kita ganti elemennya, mulai dari data 0 kita ganti dengan 60, terus data 1 kita ganti dengan 11, kemudian data kedua kita ganti dengan 30, kemudian data 3 kita ganti dengan 4, data 4 kita ganti dengan 20, data 5 kita ganti dengan 70, lanjut ke data 6, kita masukkan saja dengan mbak 4, terus data 7 biarkan saja minus 1, dan data 8 yaitu 45, dan data 9 kita masukkan 4, dan data 10 kita masukkan 35, dan data 11 10. Oke, saya jelaskan dari
voucher dari margin sort. Di sini ada cetak array data, yaitu output I sama dengan 0 to n minus 1, next, output, dan data I. Output langsung melalui margin sort, langsung memulai margin sort, data, langsung kita cetak hasil sorting, yaitu output I sama dengan 0 to n minus 1, langsung output data I. Oke, seperti inilah voucher dari margin sort. Kita coba run. Saya sebut angka dari sebelum disorting dan sesudah disorting. Yang di atas ini belum disorting, yaitu 60, 11, 30, 4, 20, 70, 44, minus 1, 45, 4, 35, 10. Dan yang sudah tersorting yaitu minus 1, 44, 10, 11, 20, 30, 35, 44, 45, 60, dan 70. Oke, kita bisa melihat output prosedurnya. Saya geser bawah. Oke. Baik, seperti inilah voucher dari margin sort. Oke, lanjut ke bagian berikutnya, yaitu queen sort. Seperti biasa, kita ganti elemennya data 0, yaitu 66, data 1, 7, data 2, 8, data 3, 90, data 4 kita ganti 50, Oke, langsung saja kita masuk cetak array data, yaitu output dong I sama dengan 0 to n minus 1, langsung next, output data I. Output memulai queen sort data 0 n minus 1, langsung kita cetak hasil sorting. Output dong I sama dengan 0 to n minus 1, next, output data I. Output langsung n. Baik, kita coba run. Nah, saya bacakan yang sebelum di sorting: 66, 7, 8, 90, 50, 65, 0, 0, minus 1, 68, 3, 42, dan 4. Yang sudah tersorting yaitu minus 1, 0, 3, 4, 7, 8, 42, 50, 68. Yang sudah tersorting minus 1,
0, 3, 4, 7, 8, 42, 50, 65, 66, 68, dan 90. Oke, seperti inilah flowchart dari Queensort. Kita bisa melihat hasil dari gambar flowchart dari Queensort. Kita bisa melihat shortcut kodenya lagi. Kurang. Seperti ini. Baik, sekian dari Queensort. Kita lanjut ke yang berikutnya. Langsung Radixort. Nah, langsung saja kita bisa melihat mainboardnya integer n, i, j, k, dan n. N sama dengan 12. Integer array datanya itu data 0 adalah 40, data 1 adalah 2, data 2 adalah 1, data 3 adalah 43, data 4 adalah 3, data 5 adalah 65, data 6 adalah 0, data 7 sama dengan 1, data 8, 68, data 9, 3, data 10, 42, data 11 sama dengan 4. Kita cetak array datanya. Output long i sama dengan 0 to n minus 1, langsung next output dan data i. Kita memulai Radixortnya integer maksimal sama dengan minus 99999, lalu mencari nilai max untuk menentukan level tertinggi apakah satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan lain-lain. Oke, langsung saja dong sama dengan next data i bermax true max data i. Lanjut integer max pembagi hasil bagi max level pembagi sama dengan 1, hasil bagi max pembagi hasil b sama dengan 10, true maksimal level tambah 1, pembagian sama dengan pembagian 10, hasil bagi sama dengan maksimal per terbagi. Langsung saja mendeklarasi array basket dan indeks array basket. Ada 10 array basket dari 0 sampai 9, yaitu integer array basket, integer in basket. Seperti ini kita bisa langsung melihat dari flowchart dari Radixort ini. Kita bisa melihat kalau flowchartnya ini terbilang cukup luas. Kita bisa langsung melihat hasil dari flowchart dari Radixort. Mungkin Radixort ini flowchartnya paling terluas. Saya geser lagi ke bawah untuk bisa melihat semua flowchart dari Radixort. Kita bisa melihat
hujan. Mungkin suara saya tidak terlalu kedengaran karena hujan. Ini juga sementara di luar. Baik, seperti inilah flowchart dari radium shock. Baik, kita langsung coba run. Nah, yang di atas ini belum disorting, yang di bawah sudah tersorting ya. Saya bacakan yang di atas 40, 2, 1, 46, 3, 65, 0, 1, 68, 3, 42, dan 4. Dan sesudah tersorting yaitu 0, 1, 1, 2, 3, 4, 40, 42, 43, 45, dan 68. Kita bisa lihat dari shockload-nya lagi. Shockload ini panjang karena redoxer ini mungkin bisa dibilang yang terpanjang ya dari flowchart sebelumnya. Nah, seperti inilah flowchart bentuk dari radium shock. Oke, langsung saja kita yang ke berikutnya. Kita masuk random point shock. Seperti biasa, kita ganti elemennya lagi. 30. Oke. Data 1 kita ganti jadi 21. Data 2 kita ganti 44. Data 3 67. Data 4 40. Data 5 11. Data 6 biarkan saja 0. Data 7 minus 55. Data 8 saya ganti dengan 100. Data 9 kita ganti dengan 29. Oke, data 10 39. Dan data 11 90. Oke, kita langsung bisa melihat ini cetak array data. Output ada dong I sama dengan 0 to N minus 1 next output dan data I. Output kita memulai kursor, langsung saja memulai kursornya. Kursor sama dengan data 0,n minus 1, cetak hasil sorting, output. Cetak hasil sorting, output,
I sama dengan 0 to N minus 1 langsung next output dan data I output dan N. Coba kita langsung run. Baik, saya akan membacakan hasil sebelum disorting dan sesudah sorting. Yang pertama adalah 30, 21, 44, 67, 40, 11, 0, minus 55, 100, 20, 29, 30, 39, dan 90. Dan sesudah tersorting minus 55, 0, 11, 21, 29, 30, 39, 40, 44, 67, 90, dan 100. Baik, saya perlihatkan kembali lagi hasil voucher dari Radium Point Source. Kita bisa melihat sortnya lagi. Baik, seperti inilah voucher dari Radium Point Source. Baik, kita lanjut yang ke berikutnya. Yaitu selection sort yang terakhir. Kita ganti elemennya lagi. 44, 22, 34, 35, 50, data 5 yaitu 70, data 6, 8, data 8 biarkan saja 68, data 93, data 10, 42, dan data 11 sama dengan 4. Oke, langsung saja kita jelaskan. Cetak array data, lalu output, dong I sama dengan 0 to N minus 1, next, output, data I, output, lalu memulai selection sort. Kita dong I sama dengan 0 to N minus 2, langsung next, integer, Jmin, I sama dengan I, J sama dengan I tambah 1 to N minus 1, langsung next, plus data J lebih besar dari data min to Jmin sama dengan J plus Jim to integer tempo sama dengan data I sama dengan data Jim, data min sama dengan tempo, langsung cetak hasil sorting. Output I sama dengan 0 to N minus 1, next, output data I, output J. Baik, kita langsung coba run. Dan saya langsung bacakan 44, 22, 34, 35, 50, 70, 8 minus 1, 68, 3, 42, dan 4. Dan yang hasil sorting minus 1, 3, 4, 8, 22, 22, 34, 35, 42,
44, 50, 68, dan 70. Oke, kita bisa langsung lihat sortnya seperti ini. Seperti ini sortnya sebelum dibentuk menjadi flowchart. Baik. Sekian dari flowchart 8 algoritma sorting. Kita masuk ke Nestbing untuk hasil codingannya. Kita buka aplikasi Nestbing. Agak lambat karena jaringan lalai. Tunggu ini sementara proses. Agak lama. Kita tunggu sampai terbuka aplikasi Nestbing ini. Oke, sudah terbuka. Kita langsung buat projectnya. Klik new project. Klik new project. Terus pilih Java application. Terus langsung kita next. Kita ganti misalkan Berlian sorting. Berlian sort. Oke, kita finish. Kita tunggu sampai selesai. Oke.
Selanjutnya kita masuk di GitHub. Nah, di GitHub ini saya sudah membuat codingannya, yaitu bubble sort. Saya sudah membuat codingan dari algoritma sorting, yaitu bubble sort, insertion sort, margin sort, queen sort, radius sort, random sort, dan selection sort. Pertama, kita membuka bubble sort. Terus kita copy paste dan masukkan ke Netscape. Nah, seperti inilah codingan dari bubble sort, yaitu dia memakai array list. Kita run, rename, tunggu sebentar. Oke, kita coba run file. Oke, kita tunggu. Oke, kita masukkan panjang arraynya. Kita masukkan misalkan 5, terus nilai indeks nolnya 12, nilai 1 51, terus indeks kedua yaitu kita masukkan 2, terus indeks ketiga 486, terus indeks keempat 34. Nah, ini langsung saja tampil yang sebelum disorting dan setelah disorting. Saya bacakan yang sebelum disorting itu 12,51,2,86, dan 34. Dan setelah disorting hasilnya 2,12, 34, 51, dan yang terakhir 86.
Nah, seperti inilah hasil dari sortin bubble sort. Oke, kita masuk selanjutnya. Oke, seperti ini bubble sort. Kita lanjut berikutnya. Kita masuk ke GitHub. Oke, kita lanjut ke insertion sort. Oke, langsung saja kita buka. Oke, kita copy, paste, yes. Dan kita ganti, masukkan ke dalam Nestbin. Oke, seperti biasa kita rename. Kita rename. Nah, seperti ini codingan dari selection sort. Oke, kita coba compile. Kita tunggu sampai oke. Panjang arraynya itu panjang arraynya itu 10, lalu indeks nolnya 22, lalu indeks
indeks 4, indeks 2 tadi 34, indeks 3 54, enter, indeks 4 67, enter, indeks ke-5 yaitu 50, kita enter, indeks ke-6 74, kita enter, indeks ke-8 23, dan indeks ke-8 indeks ke-7 tadi. Indeks ke-8 kita 23, indeks ke-9 67. Nah, ini hasilnya langsung tersunting, yaitu 22, 23, 23, 34, 50, 54, 67, 67, dan 74. Nah, seperti inilah codingan dari Stone Short. Seperti ini ya codingan dari Stone Short. Baik, kita selanjutnya masuk ke codingan ketiga. Kita masuk ke GitHub. Kita selanjutnya margin sort. Baik, seperti biasa kita langsung copy paste. Ini panjang ya. Kita masuk ke misbing lagi. Tadi kita blok. Nah, kita bisa melihat codingan dari margin sort. Pertama kita L6, coba kita run file. Kita tunggu sebentar. Lalu di sini kita diminta untuk
diminta untuk panjang arraynya. Kita masukkan 5, ntar 21, 23, 31, 42, dan 1. Nah, langsung terlihat array sebelum margin sort dan sesudah. Setelah ya, kita bisa tune sebelum, yaitu 21, 23, 31, 42, dan 1. Dan setelah disorting hasilnya itu 1, 21, 23, 31, dan 42. Baik, seperti inilah hasil dari codingan dari margin sort. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Pertama, kita masuk ke GitHub lagi. Kita lanjut ke tadi margin sort sudah. Selanjutnya queen sort. Ya, seperti biasa kita copy paste. Hilang. Kita copy lagi, masuk ke aplikasi Nespring. Sebelumnya ini kita hapus. Oke, jangan lupa di terminal lagi. Oke, kita coba run file. Tunggu. Nah, hasilnya ini langsung nilainya langsung tercetak, nilai inputnya yaitu 1, 10, 14, 16, 17, 24 dan sebelum di sorting itu 10, 14, 1, 17, 16, dan 24. Baik, kita ke berikutnya. Kita masuk ke GitHub lagi. Berikutnya yaitu random radial sort. Kita buka.
langsung kita copy. Seperti biasa, kita copy lagi. Ini saya buatkan memang codingannya supaya live-nya bisa langsung cepat. Copy lagi. Dan ini tadi kita ganti lagi. Sebelumnya kita buat dulu. Dan terus oke, jangan lupa warna. Oke, coba kita run file. Codingan dari Randoxer ini cukup banyak. Run file. Oke, kita tunggu. Nah, di sini langsung terinput dari rungselnya, yaitu 85 77 67 8 29 70 48 16 8 42 7 30 53 16 99 dan 48. Di sana masih ada, kita geser. Tiga lima, 36, 49, 88, 86, 70, 10, 6, 20, 75, panjang 10, 6, 20, 7, 7, 9, 11, 22, 44, 28, 68, 89, 7, 39, panjang sekali. 7, 39, 3, 82, 77, 24, 96, 96, 11, 42, 43, 48. Kita bisa melihat langsung saja. Kita percepatnya. Oke, yang terakhir ini adalah 56. Oke, kita bisa melihatnya lagi. Saya geser dengan perlahan. Oke, seperti inilah codingan dari Radipsoft. Cukup panjang. Oke, selanjutnya kita masuk ke GitHub lagi.
Selanjutnya kita sebentar. Ramdong sok. Oke. Ini laptop yang saya gunakan cukup hang, jadi tidak bisa memudahkan untuk kecepatan bercepat ya. Oke, kondensor ini kita copy paste lagi teks. Kenapa? Oke. Kita copy lagi, Ctrl C, dan masukkan kembali ke nesbin dan menghapus sebelumnya yang sudah. Oke. Jangan lupa kita renam. Nah, seperti inilah codingan dari Ramdong Sok. Oke, kita coba run file. Oke, kita tunggu. Oke, kita diminta untuk memasukkan panjang array. Kita masukkan misalnya 5. Salah. 5 ter elemen 34. Indeks pertama atau kedua 34, indeks kedua 45, dan indeks ketiga 34, indeks keempat 67. Nah, di sini nilai. Nah, random source setelah tersonti yaitu 24, 34, 35, dan 67.
Nah, seperti inilah hasil dari codingan dari Ondokushop. Oke, kita bisa lihat codingannya lagi. Barisnya ini terdapat 56. Oke, langsung saja kita masuk kembali ke GitHub. Mohon dimaklumi, laptop yang saya pakai sangat kurang mendukung dan ditambah jaringan karena cuaca juga sedang tidak baik. Oke, tunggu saja. Kita masuk ke algoritma sorting berikutnya. Kita masuk ke sorting terakhir, yaitu selection sort. Nah, seperti biasanya tadi kita copy paste, Ctrl C, masuk ke string lagi, kita ganti lagi, kita hapus dan ketik V. Seperti biasa, jangan lupa pena. Coba kita hapus kembali. Oke, jangan lupa rena. Oke, kita run file.
Tunggu sebentar. Rangkul lagi. Nah, inilah hasil dari selection sort, yaitu 23, 23, 34, 34, 34, 45, 46, 54, 67, 67, 78, dan 89. Sekian dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Terima kasih.